itu arah pendekatan fenomenologis. Jadi di situ lebih ditekankan pada pengalaman pribadi sebagai suatu ukuran bagaimana menilai kehidupan. Iya. Nah, sedangkan kalau konsepnya Freud itu konsep yang sifatnya patologis. Hanya saja kalau saya pelajari kedua pendekatan ini, ya artinya psikologi barat yang memang lebih dulu itu diwarnai oleh pendekatan psikoanalisa kan, sebagai macam pertama dalam psikologi ya. Itu kalau kearifan lokal khas ya sekarang itu aja nih dikatakan itu ya iso. Itu kan pancen ilmune kan kaya ngono ya. Ya, otake gatot. Ya kaya aku ngene iki ade tak hubung-hubungke karo antara khas sama Ojia. Nah, yang paling penting yang kira-kira pidato ya, itu konsepnya Freud itu tentang depan mekanisme. Depan itu misalnya gue gini, gue telat kuliah gitu, gue anak yang sebenarnya nggak boleh telat gitu, gue nek aku gak enak suka kalau dosen nih gitu, tapi nek gak buku nyaman, ya kan, gitu, jadi memang suka meruh, kan ya. Nah, terus nek gue misalnya gue sama suka meruh, bu, gitu, bu, tak kalau di sini terlambat lama kamu. Pak macet. Nah, padahal sebenarnya bukan macet, bukan itu, ya karena sesuatu yang mungkin sebagai kesalahan. Misalnya, aku kudu ngerti pasal budisik ya, sehingga terlambat. Nah, yang ngomong pacar kan disukan. Nah, ya, akhirnya ngomong yang paling enak itu macet. Itu saja sudah merupakan bagi untuk defend mekanisme. Gitu. Jadi alasan itu nggak tepat. Nah ini kan terkait dengan noto ati tuh. Iya toh. Dalam konteks khas ya toh. Itu noto ati. Iya toh. Noto ati itu artinya bahwasanya kita hidup mawas diri dengan diri kita, bukan dengan orang lain, dengan diri sendiri. Jadi ini aku memiliki aku. Iya toh. Aku sejati. Iya toh. Aku sejati itu loh. Nah di situ akhirnya jadi gaduh, ya. Walaupun memang Freud itu lebih melihat orang itu negatif, ya. Misalnya ini, misalnya sederhana. Aku hubungan gini, dia, terus neng, kadang bulu diri ini kan. Nah, di potret ya di video kan gitu ya. Oh, ini Freud ya. Oh, jiwa. Mana loh? Iya kan? Barang yang belum. Padahal itu sebenarnya bagian dari ya, belum tentu dalam pandangan orang. Oh, itu lagi batin. Itu juga lagi bahagia. Kita bisa merasakan maknanya. Ya, sekarang ini jadimu, kamu mau rokok dengan kopi enak, kan ya? Iya kan? Contoh sih paling nyata itu kalau pandangan Freud itu kayak Buddha Gautama, ya, tokoh, gitu. Oh itu nih, kemudian ya, itu gangguan jiwa, neurosis lagi. Iya, neurosis, psikosis, gitu. Halusinasi, Iya, halusinasi, iya dong. Kadang ngomongnya aneh-aneh, tapi dalam konteks psikologi ketimuran loh ini kan ngomong kasusnya jadi ya ada kaitannya dengan psikologi ketimuran ya kan. Iya kan, apa yang jadi Buddha? Itu jadi Buddha ya. Jatah utama kan juga jadi Buddha. Ya. Oh itu kontemplasi. Itu menunjukkan jiwanya tidak gitu. Iya. Benar lah. Jauh lebih produktif juga Pak. Iya. Jadi memang menarik Pak. Setidaknya saya bisa merumuskan ada dua kesimpulan. Yang pertama itu kok tipologi di Barat yang seakan-akan mengurung makna jiwa atau kebebasan
yang ditandai oleh Freud itu tadi dengan penemuan akan bawah sadar itu Pak. Ketidaksadaran itu. Jadi ketika ketidaksadaran itu dipotret dan menampakkan dirinya sebagai hal-hal yang tidak rasional, tidak logis, itu dianggap sebagai neurosis. Iya Pak ya. Tapi di timur ternyata melalui aktivitas batinnya itu justru lahir berbagai macam khasanah Pak ya. Berbagai macam kaidah yang muaranya adalah mendamaikan. Menarik Pak. Sebenarnya kok saya melihat justru yang dituju dari dua bentuk psikologi ini bermuara pada satu khasanah keilmuan, di mana dia itu sebenarnya ya membicarakan masalah jiwa itu. Cuman ada perbedaan epistemologi Pak. Misalnya saja nanti dalam psikologi itu mengalami perkembangan. Memang masa pertama itu Freudian, analisa. Terus pada tahun 60-an itu berubah konsep tentang jiwa itu dari green theory ini behavioristik, perilaku yang memang menentang pendapatnya Freud. Setelah itu tahun 60-an juga lah ya, 70-an itu baru muncul lagi masa ketiga psikologi, yaitu humanisme. Tokoh-tokohnya paling terkenal ya Maslow, itu kan. Nah tahun 90-an itu kita mengenal macam keempat dijenenge psikologi transpersonal. Itu yang paling. Nah ini nampaknya konsep-konsep psikologi transpersonal ini mengambil konsep-konsep jiwa itu dari timur. Kan mulai ketemu dipelopori oleh kalau tidak salah Kang Gustav Jung Mbak ya. Jung itu awal, tapi pengembangan konsep transpersonal bukan Jung. Hanya awal konsepnya Jung. Karena Jung sendiri sebenarnya kan masuk Neo-Freudian. Jung itu Neo-Freudian. Dia ramah makanya kemudian dalam pesta-pesta yang dibuat itu dia banyak mengambil dari paradigma orang-orang timur gitu loh. Dia kan juga seorang antropologis arkeologis. Nah di situ memang Jung ngomong tentang kesadaran yang lebih dari sekedar pendapatnya Freud. Nah gitu ya. Menarik Pak. Bagaimana ketika psikologi di Barat itu pada akhirnya juga mengadopsi khasanah psikologi timur. Saya jadi teringat dulu waktu di UGM itu pernah ada deklarasi kajian KAS Surya Mentara sebagai indigenous psikologi. Nah, saya berpikir kok kira-kira teman-teman di sini kalau sekedar meraba-raba pandangan psikologi yang ada, mungkin barangkali membaca dari literatur psikologi, buku-buku psikologi, atau barangkali membaca sedikit saja uraian-uraian tentang psikologi, atau mungkin punya pengalaman tentang psikotes, tentang tes potensi akademik yang itu adalah sekiranya adalah psikologi yang sangat kuantitatif Pak ya? Iya, kuantitatif. Itu bagaimana? Pengembangan atau psikometri. Ya, jadi jiwa orang itu mau dimatematikan. Itu kira-kira gimana Mas Solikin? Nah ya, aku ngikut sih. Pernah punya pengalaman apa psikotes atau tes potensi akademik nggak? Kalau psikotes ya pernah. Itu tidak SMP SMA ya. Pernah. Ya. Itu dikasih soal titik. Nah, titik itu mau jadi apa? Persegi ataupun lingkaran. Begitu. Dan saya sendiri tidak mengerti apa makna dari itu.
Nah itu sebenarnya proyeksi itu konsepnya Freud sebenarnya. Jadi tes itu termasuk salah satu teknik proyektif. Nah, istilah proyektif itu muncul zamannya Freud karena itu juga termasuk salah satu schizofren. Nah, ada kaitannya itu. Jadi Chopin macam-macam, salah satu ada proyektif. Nah intinya proyektif itu kan apa yang ada di dalam pikiran kita, ya dalam prasasti kita, dunia yang kita simpan ya dalam batin, dalam pikiran, dalam konteks psikologi kognitif itu memori kita ya, atau dalam konteks psikoanalisa itu adalah ketidaksadaran, gitu kan ya, itu lalu diproyeksikan keluar, ya toh. Nah, kenapa harus ada titik atau yang lain gitu ya? Itu kan merupakan satu stimulus yang kita apa tergantung kita. Nanti bud, karena di dalam kenyataannya pun dalam konteks keilmuan yang selalu berkembang ini ya toh, itu apa? Itu apa yang tidak mungkin kita jangkau kan gitu ya? Metode yang diharapkan empirik menurut metode orang barat yang dikatakan nilai itu benar bisa kita capai karena ketidakniscayaan dulu seperti penemuan politik bulat ya toh dulu ketidakmungkinan ya dan juga nanti hal yang bersifat materi juga bisa menjadi bagian dari ngomong ini Pak, ngomong otoritas Pak ya, pengaruh otoritas keilmuan yang terlanjur nancap di Indonesia dan mohon maaf bahasa saya dalam tanda kutip disembah-sembah oleh senior-senior kita untuk menjadi semacam pedoman sing sifatnya harga mati iki apa ya kira-kira mereka punya energi kerelaan untuk apa ya wis lah iki kowe nggih metode timur ya tetep tak akoni dadi sebuah konstruk keilmuan kerelaan semacam itu Pak. Kira-kira ke depan nanti apa ada atau memungkinkan? Kalau di psikologi Pak, nampaknya tadi saya katakan yang itu mulai menjadi cikal bakal untuk menatap kearifan lokal itu kan menjadi di Jogja itu sudah mulai muncul sekolah Kapuji dan itu merupakan hubungan yang baik kita kembangkan psikologi psikologi Nusantara. Saya sangat suka dengan istilah Nusantara. Pak Erlan nun sewu. Itu hubungannya dengan Nusantara. Iya loh. Sewu sebelumnya. Enggak, saya tidak Nusantara. Tidak mengarah ke situ dulu. Janjane kok keberatan banget dengan sebutan Indonesia iki enak apa? Apa Purono Indonesia tidak bisa memuaskan secara orgasme kita apa piye lho. Kalau Nusantara kesannya kan mesti sakral terus sangat luhur gitu sehingga kita nyaman dengan kata Nusantara. Gimana Pak Erlan? Monggo. Ya kalau aku sih munculnya istilah Nusantara itu ya baru-baru saja kan. Sebenarnya istilah Nusantara itu baru aja dengan istilah Islam Nusantara ya kan. Kalau nggak gitu mulai seksi Pak ya. Iya. Kalau nggak gitu mungkin saya nggak ngomong juga sebagai Nusantara gitu. Apalagi dengan fenomena sekarang ini kan ya kan yang dikatakan Indonesia itu bukan Arab bukan Indonesia kan gitu kan. Kan sederhana aja Pak, asosiasi itu dengan mudahnya terjalin gitu ya. Nah, terlepas dari itu sebenarnya memang layak kalau kita itu mempunyai satu pandangan tersendiri tentang satu pengetahuan ya yang memang itu
bisa kita create menjadi satu ilmu pengetahuan, dan ini ya berdasarkan fakta-fakta, nilai-nilai yang berkembang pada masing-masing bangsa kan gitu kan, yang dikatakan sebagai kearifan lokal. Nah, kalau kita melihat pengetahuan digital pun sekarang juga mulai memperhatikan banget Pak tentang indigenous psychology ataupun psikologi itu beragam banget bagi mereka. Malahan sebenarnya kalau kita mau jual Nusantara, Nusantara atau yang lain itu lebih payu karena itu akan terkait dengan masalah bagaimana mereka itu akan berbondong-bondong untuk menguasai negara Indonesia juga gitu loh, untuk kepentingan mereka. Nah, kalau kita tahu tentang sosiologi Indonesia seperti apa, psikologi Indonesia seperti apa, sebelum ke situ Pak barangkali ini karena membawa konsekuensi geografi Pak. Kata Nusantara kae maknai secara geografi sih Indonesia yang hari ini kita akui sebagai sebuah teritorial masih ditambah dengan sebagian Pulau Tumasik atau Sumatera Singapura hari ini namanya, lalu Semenanjung Malaka kayak Klebu Kabeh, terus sebagian Thailand, Filipina ini masuk semua dalam satu geografi yang namanya Nuswantara, itu zaman Majapahit. Lalu kemudian kalau kata Nusantara selain dirasa seksi dan laku tadi ya, menarik, payu ya, tetapi ini akan membawa keberatan bagi beberapa teritori yang terlanjur menjadi negara sendiri. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kata Indonesia ini memang kita tahu bukan nama yang dari kita yang memberi nama Indonesia. Saya tidak tahu entah dari mana. Kalau tidak keliru sejak VOC Belanda pun menyebutnya Indische. Sejatinya ini kan jeneng sing wehi wong bule kae ditemplekke ning awak dhewe, kemudian kita manut akhirnya menjadi Indonesia. Sehingga kata Indonesia sampai hari ini kita pakai. Yang ketiga, karena terlanjur bunyi proklamasi itu menyatakan kami bangsa Indonesia, mau ndak mau, gelem ora gelem, suka atau tidak, kata Indonesia akhirnya menjadi nama bagi kita. Terus balik ke tadi Pak, ke arifan lokal yang sebenarnya milik Nusantara, bukan milik Indonesia. Indonesia kan baru 17 Agustus 45, baru berapa tahun usianya itu. Betul. Gajah Mada yang di Indonesia. Itu pun saya meragukan nilai-nilai yang pernah diberikan Indonesia pada kita bangsa. Iki urung cetha nganti saiki. Kecuali Pancasila itu. Tapi nilai-nilai yang lain itu semua warisan dari Nusantara, bukan produksi Indonesia, tapi produksi Nusantara. Nah, sekarang kaitannya ke psikologi, Pak. Bangsa Nusantara iki sing saiki dikuasai oleh negara Indonesia iki dalam hal mengadopsi psikologi yang mestinya metodologinya barat, sekarang kemudian dicoba dibumikan di sini. Tekniknya gimana Pak nanti tembusannya ke Kromodongso dan sebagainya. Tadi saya tidak ngikuti. Sampai jiwa, sampai tadi kedalaman. Ya memang kan kita itu istilahnya sudah belajar ya, sudah istilahnya dimasuki pemikiran dari berbagai macam besar ya, istilahnya kan terjadi literasi ya, literasi itu kan, sehingga kalau kita kembali pada psikologi Nusantara misalnya, itu memang membutuhkan satu proses panjang ya kan, dan perlu ada pengakuan yang kalau itu memang harus lewat akademik ya kan, maka harus lewat metodologi yang teruji gitu, ya kan. Betul. Nah sekarang ini ya tadi saya katakan ini di Jogja sudah mulai Pak, mulai, bahkan tadi saya katakan itu rencana memang sebenarnya bulan November kemarin itu mau mengadakan
seminar nasional tentang psikologi Nusantara. Saya namakan psikologi Nusantara. Iya. Saya setuju, enggak apa-apa, Pak. Iya, psikologi Nusantara, ya kan. Tapi pada waktu itu, itu temanya psikologi Nusantara. Kemudian judul-judul ataupun topik-topik yang kami bahas itu tentang bahagia, tentang kebahagiaan. Terus tentang apalagi ada 3 itu. Yang pertama itu tentang yang akan saya minta tolong untuk jadi narasumber ini Pak Kuncoro. Untuk bicara tentang psikologi Nusantara. Ya, jadi yang Nusantara. Yang kedua itu topiknya tentang kebahagiaan. Ketiga itu tentang psikologi Raos. Yang ini agak mengambil banyak konsepnya Ki Ageng Suro Mataram. Tapi pada waktu itu bersamaan dengan acara khas Kamurjiwo, Sekolah Kamurjiwo di Jogja. Karena itu hampir berdekatan waktunya, akhirnya saya konsultasi dengan dekan, kita batalkan. Nah, rencananya bulan Februari ini, ya kan? Iya. Jadi itu adalah sebenarnya upaya saya untuk membumikan, mengkreatkan, menumbuhkan psikologi kearifan lokal. Oke, sampai di situ dulu Pak Erlan ya. Nanti kita sebelum ke teman-teman kita tetap di sini. Enggak lain. Gini. Jadi hari ini ada semacam gerakan besar, gerakan yang energi, spirit maupun emosi maupun kecerdasan timur untuk bangkit lagi. Gerakan besar ini ditandai dengan mulai munculnya kata Nusantara, psikologi Nusantara. Hal-hal yang berbau Nusantara hari ini mulai menggejala di mana-mana. Saya tiba-tiba ingin memperoleh pandangan generasi muda. Sebenarnya kalau nilai-nilai Nusantara, psikologi Nusantara dan apa-apa Nusantara, keberatan tidak kira-kira generasi muda yang kebetulan terlahir setelah Republik Indonesia berdiri? LK dulu, monggo silakan. Itu Pak, terus yang menyangkut yang dibicarakan tadi. Iya. Apa Nusantara. Bermaksud Nusantara gitu. Kenapa? Ya. Keberatan ora? Kalau saya mungkin tidak keberatan karena itu kan cirinya kita. Bapak Didin pernah mengatakan sering Pak ya, yang di teori timur tuh. Nah, kan sekarang teori barat kan sudah, berarti kalau Pak Didin bilang kemarin sama saya itu sudah muntah ibaratnya itu. Nah, ini sudah berapa abad yang kita gunakan hari ini. Jarak zamannya Aristoteles sampai kita hidup sekarang ke generasi Z, apa-apa harus ke barat. Apakah timur tidak punya? Pak Didin sudah punya. Cuma kita pengemasannya, Pak. Pengemasannya dan juga pengelolaannya yang kurang lebih ditata lagi. Kan di sana di barat kan bisa berdiri dengan maju karena tatanan-tatanannya. Kalau saya di Nusantara kan semua tidak masalah, yang itu kan wujudnya kita bisa menjadi lebih mengenal. Oh, inilah ciri khasnya kita. Gak usah mikir terlalu jauh yang di sono, yang ribuan kilometer dari Indonesia, yang 10 kilometer dari kita kan sudah ada ibarat seperti itu. Jadi kalau apa-apa di Nusantara kan ya mau gimana lagi ya kita harus rujuk yang itu kita punya. Para pendahulu ya rata-rata kan ya rujukannya ya tidak jauh dari sana. Saya sekira seperti itu. Nah, secara spirit, semangat ini cah nom-nom ini wis pada setuju. Ini makin seksi nih. Kalau anak-anak muda sudah sama-sama setuju, ini kan tinggal mulai saja. Secara semangat mereka setuju, tetapi secara isi, mohon maaf, kebetulan anak-anak generasi muda itu kan diisi oleh nilai barat, Pak. Produk-produk barat, kurikulum-kurikulum barat, dan mindset, gaya hidup,
persepsi seluruh pandangannya itu sudah barat, anak generasi sekarang. Nah, ini tantangan. Kalau semangatnya sudah ada, lalu isinya masih barat. Asli ini kan keracunan barat toh, aslinya diakui atau tidak. Supaya dicarikan anti toksin atau anti racunnya ini supaya tidak menjadi barat. Ini tentu pekerjaan yang sangat besar. Nah, dalam rangka itu Pak Herlan, saya ingin kembali lagi kepada panjenengan. Kira-kira nggih cara apa iki? Selain yang simbolis macam seminar, terus pertemuan yang sifatnya mendaile yang setiap hari. Piye? Kalau saya sih lebih seperti penularan ujar-ujarnya Ki Ageng Surya sendiri, walaupun dalam proses untuk mengembangkan itu jangka waktunya lama ya kan. Beliau itu mengujar-ujarkan tentang falsafahnya itu tahun berapa itu saya lupa ya. Baru tahun 19 piro itu baru dikembangkan oleh para akademikus ya. Nah, tapi terlepas dari itu saya anggap berhasil cara beliau itu berujar itu dijadikan sebagai paradigma baru di dalam menyikapi kehidupan ini dari kacamata fisiologis, kacamata psikologis pun juga bisa. Nah, kalau tadi saya katakan saya akan membuat seminar nasional gitu, dengan tema psikologi Nusantara. Itu mungkin juga salah satu teknik upaya saya untuk bisa membumikan gitu ya, yang namanya kearifan lokal. Ya, tapi saya setuju dengan yang di Jogja itu perlu ada kayak padepokan. Ya, atau seperti ini gitu ya kan, nggak usah gede-gede dulu, kumpul gitu, kumpul semakin lama semakin besar ya kan. Kayak metodenya Falun Gong gitu ya kan, Falun Dafa itu kan, itu dari kecil jadi membumi di seluruh dunia kan, gitu loh Pak. Jadi memang ini perlu motivasi lagi para pemuda untuk lebih membuktikan ya nilai budaya kita yang luhur ini untuk apa ya, ya cara pandang menghadapi kehidupan, apalagi dalam era globalisasi itu menjadi tantangan yang cukup berat gitu ya, karena kalau nggak gitu kita malah tergilas dengan budaya barat yang sebenarnya nggak cocok lagi gitu, iya kan? Cocok lagi. Jadi Pak, ketika ini bicara ke Thomas Kuhn ya, para dayem. Ketika sebuah keilmuan ini tidak mampu memberikan jawaban yang memuaskan dan tidak kunjung mensejahterakan manusia, malah memberangus manusia tidak menjadi manusia lagi, maka perlu ada revolusi di bidang ilmu pengetahuan. Dalam konteks psikologi Nusantara, yang ingin saya ketengahkan di sini adalah supaya itu menjadi paradigma psikologi Nusantara, maka gerakan yang dimulai dari Yogyakarta itu harus bersambut dengan spirit-spirit psikologi yang berceceran di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke. Dalam rangka lokalistik yang masih berceceran ini, saya ingin mengajak kawan untuk memberi masukan, kira-kira wilayah Jawa sebelah selatan bagian timur, Mataraman lah. Psikologi ini yang tertimbun-timbun tuh masih kayak bagaimana? Nggih, Pak Lukman barangkali, silakan Pak Lukman. Ya, jadi saya sepakat sekali Pak. Sebelumnya ini seperti ungkap cerita dari saya Pak. Kalau gerakan-gerakan itu menjadi ditanggapi sebagai sebuah estafet di sini, terus kemudian
di sini pun juga merespon dengan apa yang sudah dilakukan di Jogja, gerakan yang sudah dilakukan di Jogja seperti sekolah Kawurjiwo tentang metode yang menerapkan sekumpulan orang yang menggagas atau kasana keilmuan menjadi padepokan. Di sini pun juga tidak menutup kemungkinan dilakukan hal-hal semacam itu. Kalaupun harus diawali dari seminar nasional, kami di sini semuanya siap Pak membantu ya Pak. Siap Pak, kita membantu meramaikan menjadi panitia lah. Beratnya kita pasti siap dari pihak. Nah, kemudian kalau di Jogja memang banyak sekali potensi-potensi selain KAS Ki Ageng Surya Mentara yang sebenarnya belum diceritakan atau belum dijamah oleh riset-riset yang dilakukan di perguruan-perguruan tinggi. Misalnya ada padepokan yang sebenarnya menelurkan beberapa tokoh, padepokan yang jarang sekali dibicarakan. Ada padepokan Hardokusoro di daerah Manukan. Ketuanya adalah profesor saya sendiri di Filsafat UGM, Pak Damarjati Supadjar. Kemudian ada seorang yang hidup di zaman Sarjito, Profesor Dr. Saksi Sarjito, seorang asistennya, itu namanya Dr. Paryono Suryodipuro. Asumsi saya, para intelek ini bukan seorang intelektual yang hipokrit. Artinya bukan intelektual yang sempit. Mereka juga menerima nilai-nilai dari berbagai macam sudut. Artinya saya melihat misalkan Paryono Suryodipuro, dia seorang dokter, tapi dia juga seorang pendalam kebatinan. Bahkan metodologinya dianggap sebagai kitab pengobatan. Tapi dia adalah kapasitas seorang dokter medis. Sarjito pun saya pikir juga seperti itu. Kemudian ada profesor saya, Pak Damarjati Supadjar, sebagai konsultan Keraton Sri Sultan Hamengkubuwono. Dia kapasitasnya adalah profesor filsafat, tapi pengetahuannya akan kejawaan, dan dia adalah seorang meditator ulung. Nah, hal-hal semacam ini yang kemudian menjadi kearifan-kearifan lokal ketika dikawinkan dengan sains, ternyata menghasilkan sebuah sintesa yang luar biasa energinya. Nah, banyak sekali kasana-kasana yang kemudian sebenarnya kenapa kok muncul di Yogyakarta, itu tidak terlepas dari kebudayaan keratonnya yang masih dipertahankan. Lalu bagaimana dengan potensi yang ada di wilayah yang lain, misalkan Surabaya? Apakah masih ada kearifan-kearifan lokal yang bisa digali? Saya pikir masih sangat banyak. Oke, berarti sekarang kita beranjak ke daerah yang lain. Tapi sebelum ke Surabaya, Mas Pimen dan Mbak Ajeng disiapkan, saya ingin mengutarakan daerah saya di Lamongan yang secara letak geografisnya adalah pantai utara, yang selalu bersinggungan sejak nenek moyang itu dengan dunia luar, sehingga ada percampuran nilai yang ada di Lamongan. Nah, itu membentuk karakter orang Lamongan yang seperti itu, kosro, blak-blakan, Jawa ning ora cetha Jawane dikatakan kasar kayak Madura tapi ya ora kasar. Ya, itu Lamongan. Karena bersinggungan kental dengan akulturasi, Pak. Kedatangan Islam, karena di sana ada makom Sunan Derajat, maka nilai-nilai yang berlaku di Lamongan ini terkait dengan psikis Pak Erwan nanti adalah nilai-nilai psikologi yang rada-rada mambu agama, sehingga wong-wong tua neng Lamongan iki nek ana wong sing kemerungsung, ana wong gelisah, susah, sedih atau bahkan stres, itu mereka ngomongnya gampang. Tombo ati kuwi ana 5.
cukup itu saja. Lah nyapa ado-ado kok nanggone Sigmund Freud, nang Jung, nanggone sapa kae Bandura dan sebagainya. Terus Pavlov ndak perlu. Kenapa? Karena mbah-mbah awak dhewe sakjane wis duwe. Neng iki tertimbun oleh tumpukan-tumpukan konstruk pengetahuan barat tadi. Sehingga ini tidak tergali sampai hari ini. Lah kita bersyukur karena ada para pionir-pionir termasuk Pak Erlan ini yang sudah punya ikhtiar besar untuk menguri-uri lagi itu spirit psikologi Nusantara. Nah, saya ingin daerah lain. Kalau Surabaya iki janjane piye? Apa sare tambah yasa kae? Monggo. Bisa Mas Pimen, bisa Mbak Ajeng. Mbak Ajeng. Ayo. Pun, Lin, monggo. Oh, Mas. Kalau saya sendiri, kalau daerah Surabaya, kalau saya menilai Surabaya sendiri kan sudah termasuk wilayah kota yang dimana secara mental maupun psikologinya ini sudah, apalagi pemuda-pemudinya sudah tercampur yang namanya budaya barat secara radikal sekali. Karena mengingat saya sendiri punya teman itu teman sekolah saya. Jadi teman sekolah saya itu kalau semisalnya nggak dugem itu kayaknya nggak asik gitu, nggak gaul gitu. Dan pemikiran-pemikiran bawaan barat dianggap seakan-akan ini penemu keilmuan yang asli, ilmuwan yang sejati gitu. Nah, yang mengajak teman-teman untuk berubah pikiran pola pikiran untuk berbalik lagi pada budaya timur itu butuh proses yang menurut saya bukan hanya sekedar pendidikan rumah saja, namun dalam hal keluarga juga ditekankan, khususnya seorang ibu dimana ibu ini berperan aktif untuk memberikan pendidikan yang secara maksimal untuk anak-anaknya dengan cara mungkin kalau di Surabaya, kalau Karawitan mungkin jarang gitu kan, juga bisa menanamkan psikologis kecintaan terhadap budaya, dan itu akan bertambah pada akan terus mencari selain ada Karawitan di timur ini ada apa lagi, mungkin ada gamelan. Nah, mungkin kalau saya sendiri sih hafalnya di daerah saya di Indonesia, dan itu akan berdampak pada cara pola pikir kecintaan. Karena menurut saya ketika kita cinta pada budaya kita, maka otomatis kita akan mempelajari ilmu-ilmu yang ada di daerah kita, seperti itu. Itu peran-peran orang tua dan pendidikan sekolah yang harus ditekankan yang ada di Surabaya. Karena kalau saya sendiri asli Surabaya sejauh ini sih sekolah-sekolah sudah mulai menerapkan yang namanya pendidikan kedaerahan dengan cara mungkin bahasa Jawa seperti itu, dan salah satunya mungkin tari remo. Dan itu mungkin kebanyakan teman-teman saya banyak yang menganggap ini kurang gaul. Mereka lebih condongnya lebih ke dance, dan mohon maaf ya Mas Pimen ya, condongnya lebih ke dance dan tapi ada juga teman-teman yang di sini kreatif, mereka mengkomparasi antara dance dan tarian daerah. Kalau kita sebutnya akulturasi budaya seperti itu. Tapi lebih baik kita itu sih membudayakan budaya. Baik, jadi saya paham maksudnya Mbak Ajeng bahwa pelaku ataupun gerak tari ini kan penyaluran dari apa yang dirasakan. Jadi masih terkait dengan psikologi. Jadi gerakan apapun itu sejatinya melahirkan apa yang ada di batiniahnya ini. Kecintaan. Dalam konteks psikologi ternyata Surabaya itu yang masih carut marut ini masih mencari bentuknya, meskipun sudah ada remo di sana. Ada Cak Durasim, nilai-nilainya yang juga bisa diusung. Semangat keterbukaan, vulgarnya, Bloko Sutonya hampir mirip dengan Madura.
saya sebenarnya ingin menggali Madura, nilai carok dan seterusnya kaitannya dengan kondisi kebatinan masyarakat Madura dan Surabaya yang hampir identik, tapi Kacong Solikin ini masih ngurusi lampu, jadi Oh, sudah datang. Ya, nilai-nilai tentang spirit carok yang hari ini bergeser menjadi seolah-olah itu kejahatan, padahal itu dulu adalah ritual yang luar biasa dan itu kaitannya dengan kebatinan sangat kental. Silakan Kacong. Oke, untuk menanggapi dari Pak Sudin tadi ya, tentang sebuah budaya apa Pak? Budaya carok. Nah, pada awalnya itu carok itu kan sebagai pemberontak untuk Belanda tuh. Itu awalnya muncul itu di Pasuruan pada zamannya Sakira itu Pak. Lalu dari situ bergeser menjadi apa ya? Istilahnya sebagai ungkapan. Wah, ini loh warga Madura dengan carok. Nah, menurut saya itu terlalu ekstrim. Sekarang mulai sekarang waktunya itu berganti menjadi kekerasan dan kriminal. Pada dasarnya kebiasaan itu adalah ungkapan di mana penindasan rakyat kecil itu dilawan sebagai perlawanan. Tapi sekarang berubah menjadi tindak kriminalitas. Seperti itu, Pak. Baik, langsung closing statement aja ya. Closing statement karena ini hujan, noise. Tapi sebelum closing statement Pak, masalah itu kuantitatif kualitatif. Kira-kira psikologi timur ini kalau digali itu nanti apa ndak ini teman-teman yang terbiasa kuantitatif apa ndak kebingungan. Silakan Pak R. Ya. Sebenarnya memang selama ini pendekatan kuantitatif itu mendominasi Pak ya dalam wacana akademik yang diidentikan dengan satu pendekatan yang dikatakan ilmiah gitu kan. Namun sebenarnya dalam perkembangan kuantitatif itu sendiri itu sebenarnya kualitatif itu juga sudah berkembang, hanya saja peminatnya, kalau istilah saya peminatnya itu sedikit Pak. Karena apa? Karena kalau sudah menggunakan pendekatan kualitatif itu lama, kerjanya itu lama, ya kan? Bahkan ada seorang teman, yaitu kuliah S2 di Erlangga, ya. Pertama dia itu mengajukan proposal tesis, itu pendekatannya kualitatif. Ya, ini contoh aja. Tapi begitu dia mau dilengsarkan karena sudah terlalu lama, akhirnya dosen bimbing, udah kamu ganti kuantitatif. Nah celakanya hanya dengan 3 bulan selesai urusan kuantitatifnya. Nah untuk yang di psikologi UNTAD ini kita juga sudah mencoba mendorong mahasiswa untuk melakukan penelitian kualitatif ya. Dan saya yang pernah membimbing untuk kualitatifnya itu walaupun dengan teman yang lain. Baik, terima kasih teman-teman Sawo. Demikianlah tadi narasi yang bisa kita petik hikmahnya bersama dalam rangka menyongsong datangnya Jabang Bayi Psikologi Nusantara. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.